berbuatlah yang baik-baik saja. Orang pelit kepada kita itu urusan dia, kita tetap baik. Dia tidak berterima kasih, itu urusan dia, kita tetap berbuat baik. Jangan mau diatur dan dipenjara oleh keburukan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan, tidak ada satupun yang luput dari penglihatannya, yang Maha mendengar, tidak ada satu perkataan pun yang luput dari pendengarannya, yang Maha mengetahui segala-galanya, tidak ada yang tersembunyi. Dan dialah Allah yang menguasai segala-galanya dengan sempurna. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izinnya, baik nikmat maupun musibah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hidup di dunia hanya sekali dan sebentar. Hidup di dunia bukan keinginan kita. Kita tidak pesan untuk jadi manusia, kita tidak pesan untuk hidup di dunia ini. Tetapi hidup yang cuman sekali-kalinya ini harus kita jalani sebaik-baiknya, karena pasti berakhir. Allah merahasiakan kematian dalam 3 hal. 1, waktu. Kita pasti mati pada waktu yang ditetapkan. 120 hari di rahim ibu, Allah sudah memberikan ketetapan kapan kita mati. Tidak ada yang bisa membuat kita mati kecuali cuma 1, yaitu waktunya sudah habis dan Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita pada waktu yang sudah ditetapkan. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Yang kedua, tempat. Kita pasti mati di tempat yang sudah ditetapkan Allah, dan kita akan mendatangi tempat kematian kita. Dan yang ketiga, cara. Hanya Allah lah yang Maha tahu bagaimana kematian kita tiba, dengan cara apa. Semua itu adalah urusan Allah. Urusan kita adalah berusaha sekuat tenaga agar kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, ujungnya cuma 1, husnul khotimah. Agar akhir hayat kita baik, kuncinya juga jadi sederhana. Karena hidup yang namanya sukses di dunia adalah husnul khotimah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, kekaguman orang, dan sebagainya itu hanya topeng, bukan tanda kesuksesan yang sesungguhnya. Tanda kesuksesan adalah ketika kita meninggal, diwafatkan oleh Allah husnul khotimah. Agar husnul khotimah, maka kita harus setiap saat dalam kebaikan, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, berhati baik, baik, situasi apapun. Dan Allah menyaksikan kita berusaha mengisi waktu kita hanya dengan pikiran yang baik, prasangka yang baik kepada Allah, prasangka yang baik kepada orang yang beriman. Karena itu perintah Allah. Kalau mau berkata, pilihlah kata-kata yang terbaik, yang tidak menyusahkan hati orang, yang tidak melukai, yang tidak jadi kezoliman. Duzol kakosi, perkataan yang tidak dusta, perkataan yang tidak zolim, perkataan yang tidak kotor, kasar, dan sia-sia. Karena man kana akhir kalamihi
la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Dan tidak bisa akhir kalam la ilaha illallah kecuali Allah yang menghadiahkan kalimah thayyibah tersebut. Maka supaya Allah memberikan la ilaha illallah, kuncinya sederhana, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Mulut ini bukan untuk bicara, mulut ini untuk berbicara baik. Pilihannya cuma dua. Maka sebelum bicara dipikir dulu, sukakah Allah dengan perkataan ini? Apakah Allah ridho dengan ucapan saya ini atau tidak? Kalau kita menggunakan standar apa yang Allah sukai, insya Allah manusia akan suka. Kecuali yang memang takdirnya tidak suka kepada kebenaran. Tidak penting kata-kata kita hebat, tidak penting. Tidak penting kata-kata kita mengagumkan, tidak penting. Tidak penting kata-kata kita mempesona, tidak penting. Yang penting cuma satu, kata-kata kita berikut niatnya disukai Allah yang maha mendengar, yang maha tahu niat di hati di balik setiap ucapan, yang juga tahu apa yang kita ucapkan ini kita lakukan atau tidak. Maka tidak penting jago bicara tuh, yang penting bisa bicara benar, baik, dengan niat yang benar, perkataan yang benar, dan sikap yang benar. Mulut, hati, sikap sama cukup. Orang mau percaya mau tidak percaya itu bukan urusan terpenting bagi kita. Orang mau kagum atau tidak itu juga bukan masalah kita, bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah berkata baik, prasangka juga baik. Kita harus cari 1001 alasan untuk berbaik sangka kepada orang yang beriman. Kalau ada orang beriman bicara, kita percaya. Cari alasan untuk mempercayainya. Kalau kita tidak menemukan alasan itu, maka yakinilah bahwa orang itu berbuat, berkata gitu pasti ada niatnya yang baik. Bagaimana kalau ternyata sesudah berbaik sangka orang itu niatnya jelek kepada kita? Allah akan melindungi kita karena kita sudah patuh kepada yang Allah sukai. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Perintah Allah kita berbaik sangka dan kita melakukannya, padahal orang yang kita baik sangka itu akan berbuat jelek ke kita. Allah maha tahu, Allah pelindung kita. Tidak mungkin kita patuh kepadanya lalu dia tidak menjaga kita, tidak mungkin. Seperti sholat tepat pada waktu, toko tutup, ada yang berkata kalau toko tutup nanti rezeki berkurang, tidak mungkin. Allah yang menyuruh sholat tepat waktu, Allah yang membagi rezeki, masa Allah mengurangi rezeki karena patuh kepada perintahnya? Oh, saya tidak mau pacaran, kalau gitu tidak pacaran tidak akan dapat jodoh. Lah, yang nyuruh jangan pacaran adalah Allah, yang ngatur jodoh adalah Allah. Bagaimana mungkin patuh kepadanya kemudian Allah yang memberikan malah mengingkarinya? Mustahil. Oleh karena itulah hadirin, kalau kita ingin husnul khotimah, teruslah berpikir baik. Setiap kejadian bagi orang yang beriman itu baik. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menajubkan urusan orang yang beriman, semuanya baik. Walaysa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang demikian itu kecuali orang yang beriman. Idza asabatu sarra'u syakara, ketika dia diberi karunia dia bersyukur, fakana khairullah. Wa idza asabatu darra'u sabara, fakana khairullah. Ketika ditimpa ujian sabar, dan itu pun baik baginya. Maka berbaik sangkalah, berpikirlah baik untuk selalu syukur dan sabar. Berbuatlah yang baik-baik saja. Orang pelit kepada kita itu urusan dia, kita tetap baik. Dia tidak berterima kasih, itu urusan dia,
kita tetap berbuat baik. Jangan mau diatur dan dipenjara oleh keburukan orang lain. Kalau orang berbuat buruk, kita berbuat buruk. Orang menghina, kita menghina. Orang membeberkan aib, kita beberkan aib. Dia mencemooh, kita cemooh. Lalu buat apa? Kita belajar agama banyak, kita sekolah tinggi-tinggi, kalau bisanya cuma meniru keburukan orang lain. Orang berbuat jelek kepada kita adalah ujian dari Allah. Apakah kita konsisten menjadi orang yang berbuat baik? Idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Baik enak hadirin, berpikir baik itu enak, berkata baik juga enak, menjaga mata dari yang haram itu enak, berprasangka baik kepada orang tua, kepada ulama, kepada orang beriman, rasakan nyaman hadirin. Daripada orang yang sibuk berburuk sangka, capek hidup ini dan tidak menyelesaikan masalah. Perkataan akzabul hadits, sedusta-dusta perkataan adalah buruk sangka. Kalau buruk sangka ini kalau benar, perkataan buruk sangka, maka tidak ada pahalanya. Kalau salah jadi dosa. Juga kalau berbuat baik saja, berhati juga baik, baik saja hadirin. Walaupun orang tidak berbuat baik, tidak apa-apa. Urusan kita adalah kita ingin mati kita husnul khotimah. Maka jangan diatur oleh perilaku buruk orang lain sehingga kita berperilaku buruk. Tetap saja pilihan kita adalah hidup di dunia ini, kapanpun kita mati ingin husnul khotimah. Supaya mulut ini bisa mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayat, jangan bicara yang jelek, jangan gibah, jangan fitnah, jangan berkata yang tidak ada manfaatnya. Sebaiknya zikir saja, istighfar, la ilaha illallah, tahlil, tahmid, tasbih, sholawat, doa, murojaah Quran, terus isi. Saum bicara kecuali yakin manfaat baru bicara. Tidak usah ingin dikagumi orang, ingin satu saja, diterima oleh Allah. Tidak ada apa-apanya kekaguman orang ke kita. Tidak usah cari kedudukan di hati orang, carilah kedudukan di sisi Allah, pencipta, pemilik segala-galanya. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kalau kita berusaha ingin husnul khotimah dan kita tidak tahu kapan malaikat maut datang, berusahalah baik setiap waktu. Syukur kalau bisa jaga wudhu sehingga dicabut nyawa dalam keadaan suci. Syukur kalau senantiasa zikir bahkan menjelang tidur, karena orang yang tidur dalam keadaan zikir sepanjang tidur dianggap berzikir. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Subuh berjamaah pahalanya sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Siapa tahu kita mati sedang pada malam hari. Kalau kita biasa berjamaah, mudah-mudahan kematian kita seperti matinya orang dalam keadaan sholat. Hadirin sekalian, ingat mati dan mempersiapkan kehidupan sesudah mati adalah ciri akyas orang yang cerdas, orang yang jarang ingat kematian, dan orang tidak mempersiapkan diri akan kehidupan sesudah mati. Nauzubillah, itulah ciri orang yang tidak cerdas. Sebanyak apapun ilmu, pangkat, gelar, jabatan, kalau jarang ingat kematian dan tidak mempersiapkan diri, itu adalah lambang ketidakcerdasan. Nauzubillah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim wa tub alaina
innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.